Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Progres pembangunan layang LRT Jakarta dan stasiunnya dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai fase 1B telah mencapai 65% lebih. Bahkan di ujung Jalan Pemuda yang akan menuju ke Jalan Pramuka terdapat pilar-pilar besar yang nantinya akan menyeberang di atas tol Tanjung Priuk Cawang dan sebaliknya layang LRT Jakarta tersebut. Hal berikutnya akan kita lihat adalah pembangunan dari pilar-pilar di pinggir flyover Pramuka menuju ke arah Jalan Tambak yang sudah sebagian selesai. Baik, dari media sosialnya Waskita dapat kita lihat di sini untuk pilar-pilar di sepanjang Jalan Pramuka hampir semuanya tersambung. Dari sisi bawah di gambar paling atas dapat kita lihat area di sekitar stasiun ini semuanya sudah ditutup jalur cepat karena proses pembangunan stasiun itu memerlukan ruangan yang lebih besar agar alat-alat berat ya dapat melakukan manuver-manuver sehingga pembangunan stasiun dapat diselesaikan lebih cepat. Adapun target untuk penyelesaian secara keseluruhan di akhir tahun 2026 dan itu termasuk dengan pemasangan rel, sistem komunikasi kereta, uji coba dan di awal 2027 bisa dipergunakan oleh masyarakat sehingga jalur LRT Jakarta yang sudah ada sebelumnya dari Pegangsaan 2 yang berhenti di stasiun Velodrome di kawasan Rawamangun diteruskan dan dapat dipergunakan oleh masyarakat menuju ke Manggarai. Stasiun-stasiun yang dilewati nantinya adalah stasiun yang pertama yaitu stasiun Rawamangun di Jalan Pemuda. Kemudian setelahnya menyeberang ke Jalan Pramuka terdapat dua stasiun yaitu stasiun Pasar Pramuka dan juga Pramuka BPKP. Pembangunan dari stasiun-stasiun masih berlangsung yang kita lihat struktur-strukturnya sudah banyak yang hampir selesai. Di bagian pinggir jalan dapat kita perhatikan di sini adanya truk-truk trailer yang panjang mengangkut PCI girder beton ataupun batang-batang girder beton yang panjang kemudian dinaikkan nantinya ke atas pilar-pilar yang ada sehingga membentuk jembatan layang. Cukup banyak ya trailernya yang ada di sini namun masih parkir di pinggir jalan, mungkin menunggu waktu yang pas untuk bisa masuk ke jalur cepat dan juga menempatkan dari beton-beton girder di dalam area konstruksi. Nah, nantinya untuk beton girder tersebut seperti di antara pilar-pilar di depan sini ya, menyambungkan pilar-pilar menjadi jembatan layang, kemudian di tengahnya dipasang bondeks-bondeks ataupun semacam lempengan logam seng seperti itu untuk keperluan pengecoran lantai dan dilebarkan ke arah pinggir ya di kedua sisinya. Kemudian juga ditambahkan pagar penghalang. Sementara jalur cepat sampai di sekitar titik temu hutan kayu yang bisa dilewati, setelahnya ditutup total karena ada pekerjaan pembangunan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Stasiun tersebut akan terintegrasi dengan halte Transjakarta Pasar Genjing yang masih belum direvitalisasi. Kemudian untuk mengakomodasi bis Transjakarta yang akan berhenti di halte tersebut, maka dibuatkan anjungan ataupun jembatan yang agak panjang menuju ke jalur lambat dari Jalan Pramuka sehingga bis tidak perlu melakukan manuver masuk ke area celukan halte dan keluar. Nah, kalau areanya sempit tentu akan menyulitkan dari pergerakan bis Transjakarta. Di bagian kanan ya di jalur cepat yang ditutup ada satu alat berat yang cukup besar. Ini adalah crane. Crane ini berfungsi untuk mengangkat material-material yang ada di dalam area konstruksi di sisi bawah nanti dinaikkan ke
struktur bangunan stasiun yang ada sehingga tersambung menggunakan balok-balok girder beton dan membentuk penopang lantai dari stasiun baik di lantai pertama dan juga lantai berikutnya. Berbeda dengan struktur stasiun LRT Jakarta fase 1 yang sudah ada sebelumnya. Untuk lantai pertama itu adalah area yang akan dipergunakan sebagai area komersial, area concourse yang ada gate-nya. Nah, kemudian untuk area platform ataupun peron akan berada di lantai paling atas ya, di stasiun-stasiun yang baru. Dari itu kita lihat untuk layangnya dari arah velodrome akan menanjak ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Nah, ini adalah penyiapan dari struktur stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka. Masih banyak kita perhatikan rangka-rangka baja yang menopang bagian kepala dan juga bagian pinggang dari pilar-pilar sehingga bisa membentang ya di kedua sisinya untuk menahan struktur lantai yang nantinya mendukung keseluruhan stasiun yang akan dioperasikan. Selepas dari stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka, di sini langsung diarahkan layangnya menuju ke pilar-pilar yang tersambung satu sama lain. Ada dua pilar, namanya adalah pilar portal. Di atasnya itu membentang lagi balok-balok girder yang panjang, PCI girder, kemudian dicor ya dan menjadi lantai yang nantinya bisa ditempatkan rel. Nah, rel inilah yang akan menjadi trek dari LRT Jakarta fase 1B. Jumlah pilar portal di bagian sisi timur di underpass Pramuka ini lebih banyak dibandingkan dengan yang di sisi barat. Kemungkinan besar di sisi barat agak lebih pendek sehingga bisa langsung disambung ke pilar penghubung menuju ke arah flyover Pramuka. Di bagian atas ini masih ada pekerjaan persiapan untuk membentangkan balok girder menuju ke arah seberang rel. Jadi nanti layang LRT Jakarta akan crossing di atas dari jalur kereta KRL dari Jatinegara ke arah Senen dan sebaliknya. Sebenarnya bukan hanya KRL, ada kereta barang dan juga kereta penumpang lainnya. Underpass Pramuka ini sebenarnya sangat membantu arus lalu lintas yang tadinya harus menunggu rangkaian kereta lewat ya, apalagi kalau pagi itu cukup sering sehingga mengakibatkan kepadatan. Namun jumlah kendaraan juga makin lama meningkat, jadi adanya underpass ya mungkin masih ada ketersendatan arus lalu lintas karena volume dari pengguna jalan ya juga ikut meningkat. Untuk mengatasi masalah kemacetan dan kepadatan ya arus lalu lintas di Jakarta, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat membangun berbagai macam moda transportasi yang dapat mengangkut banyak penumpang ya, namanya transportasi massal, yaitu LRT Jakarta, LRT Jabodebek, kemudian juga MRT Jakarta. Jaringan-jaringan ataupun jangkauan LRT, MRT, kemudian juga mungkin moda transportasi lainnya tetap terus diperluas agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi yang belum terjangkau oleh jaringan transportasi massal, kemudian setelah dibangun dan ada jaringan transportasi massal di dekat huniannya, mereka akan berpindah ke moda transportasi tersebut karena lebih terukur ya waktu yang digunakan di jalan untuk sampai ke tempat tujuan, misalnya perkantoran, area komersial, area bisnis, atau tujuan lainnya.
Nah, ini adalah pilar 110B, berarti sudah 110 tiang sampai di sini yang menyambut tadi layang LRT Jakarta. Strukturnya menuju ke arah flyover Pramuka. Terdapat satu crane di sini dengan beban baja nampaknya yang ditumpuk 7,1 ton per balok baja yang ditaruh ya. Nah, sebaiknya untuk parkir yang ada di depan Pasar Pramuka, kemudian juga yang ada di pinggir jalan lainnya dapat dialihkan ke lokasi lain, mengingat jalan ini sudah dipersempit dengan adanya area konstruksi ya yang harus kita dukung bersama. Kemudian menyisakan beberapa lajur jalan saja sehingga membuat arus kendaraan menjadi tersendat. Dan lokasi pinggir jalan yang kita lihat juga banyak rambu-rambu dilarang parkir ya. Ini adalah flyover Pramuka menuju ke Jalan Tambak. Dapat kita lihat di samping ataupun di sisi selatan sudah ada pilar-pilar yang berdiri. Kemudian bagian atasnya ataupun pierhead juga sudah siap untuk bisa disambungkan satu sama lain membentuk jembatan layang. Hari ini adalah hari Minggu, jadi kita tidak melihat kepadatan arus lalu lintas di flyover ini menuju ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman yang sedang dibangun di ujung sana. Untuk pilar-pilar di sisi selatan ini masih diteruskan pembuatan pondasi sehingga bisa terhubung menuju ke arah stasiun Matraman. Dan nanti kereta akan berhenti di sana serta dibuatkan akses keluar masuk stasiun. Di dekat area titik temu ya di stasiun Matraman di bagian bawah, flyover Pramuka akan bertemu dengan Jalan Tambak dan Jalan Proklamasi. Di situ posisinya benar-benar menyempit ya jalannya. Kemudian arus kendaraan ini benar-benar bergantian karena lajur yang bisa dilewati hanya setengah lajur. Nah, pilar yang sudah ada di sini sudah pilar 138. Proses pembangunan tentu membutuhkan waktu dan usaha ya. Kemudian tentu akan berdampak pada kepadatan arus lalu lintas karena area-area konstruksi itu memang lebar ya karena adanya material-material dan juga alat-alat berat yang bekerja di dalam area tersebut untuk menyelesaikan pembangunan. Di bagian atas di area konstruksi struktur stasiun sebagai aspek keselamatan kerja yang harus dipatuhi terdapat net ataupun jejaring yang berwarna hijau untuk menahan material-material yang akan jatuh ke kendaraan yang lewat di bawah dari konstruksi stasiun. Sebenarnya selain jalan ini masih ada satu jalan lagi yang bisa dilewati oleh arus kendaraan menuju ke arah Proklamasi Manggarai ya, seperti Slamet Riyadi yang ada ke arah Jatinegara, motong menuju ke jalan stasiun Manggarai. Selain pekerjaan untuk konstruksi layang LRT Jakarta stasiunnya, di Jalan Proklamasi juga terdapat pekerjaan jaringan IPAL ya, ataupun instalasi pengolahan air limbah yang terpusat. Nah, ini adalah progres pada 19 Agustus karena sekarang sudah hampir di akhir Agustus, yang pasti sudah hampir mungkin atau sudah 65% selesai. Baik, ini lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya Waskita ya, dari arah Velodrome sampai ke arah stasiun LRT Jakarta Rawamangun di Jalan Pemuda. Di sini rel sudah terpasang dengan baik di kedua sisi. Yang jelas juga sudah diuji coba salah satu dari treknya ya, yang di sisi utara untuk
rangkaian, belum sampai rangkaian kereta, tapi ada kereta uji coba dari arah Velodrome sampai ke stasiun Rawamangun. Dapat kita lihat di kedua sisi dari jalur ini juga diberi pembatas ataupun pagar. Untuk bantalan rel, di sini dapat kita lihat ada yang ditambahkan dengan bantalan khusus, ada yang ditaruh saja di atas beton ataupun slab track. Dan ini adalah konstruksi stasiun Rawamangun yang sudah hampir benar-benar selesai, ya. Kita teruskan pemantauan dari media sosialnya Waskita. Di sini pemasangan rel sudah menuju ke arah titik temu dengan Jalan Ahmad Yani yang nantinya akan menyeberang tol. Jumlah pilar di sini, oh ini pilar 38B ya. Nah, di bagian ujung terdapat pilar yang cukup besar dan cukup tinggi ya, dimana nanti itu akan menopang layang LRT Jakarta menyeberang di atas tol yang cukup ramai. Metodenya yang dipergunakan adalah balance cantilever bridge. Jadi ujung ke ujung dari pilar-pilar tersebut akan dicor sedikit demi sedikit sehingga membentuk segmen-segmen yang tersambung dan akhirnya menjadi jembatan layang. Nah, kalau dari atas tol ya, tol dalam kota dari Priok ke arah Cawang dan sebaliknya, kita bisa lihat tiang atau pilar tersebut dari kedua sisi jalan. Pilar itu akan menyambungkan layang dan berada di atas jalan tol ini menyeberangkan jalur pemuda ke jalur pramuka dan sebaliknya. Kalau dari bawah kurang lebih seperti ini ya. Terdapat rangka-rangka baja penopang yang disiapkan di kedua sisi untuk pekerjaan balance cantilever bridge-nya. Kita teruskan sedikit. Ini adalah pemandangan sebelumnya pada saat hari-hari kerja ya. Arus kendaraan pasti akan tersendat di sekitar sini. Dan di bagian samping dapat kita lihat pondasi-pondasi yang sudah selesai, bahkan sudah ada juga yang berdiri pilarnya namun belum kelihatan dari flyover. Kemudian akan sedikit manuver ke kanan ke tengah jalan bertemu dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Matraman. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan ya. Di bawah kita bisa lihat itu penopang lantainya ada 3 ya, dari masing-masing pilar. Apakah akan ada 3 lantai atau bagaimana, nanti kita akan lihat ke depan. Sedikit kita teruskan ke arah Jalan Tambak ya, dari masih media sosialnya Waskita untuk besi-besi ataupun besi panjang yang akan dipakai untuk rel ya. Besi-besi rel sudah disiapkan di sini, mungkin menunggu bantalan rel penyiapannya dan tinggal disambungkan di antara besi-besi tersebut. Nah, ini di atas dari layang kereta Manggarai ke arah Cikini dan sebaliknya akan menyeberang layang LRT Jakarta menuju ke stasiun Manggarai. Dan stasiun Manggarai yang kita lihat untuk penopang lantainya sedang dilakukan pengecoran di pilar-pilar yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita bisa perhatikan ada pilar-pilar 171B menuju ke arah halte Pasar Rumput yang mudah-mudahan diteruskan dengan fase 1C dengan dana 2 triliun sampai ke Duku Atas. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.